Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqah Ramadan dengan NPM 2215001012. Saya berasal dari kelompok 3 kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan materi dari percobaan kedua, yaitu flip-flop. Rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional merupakan rangkaian yang terdiri dari gerbang logika atau blok logika lainnya yang menghasilkan keluaran yang hanya bergantung pada kombinasi saat ini dari inputnya. Dalam artian, keluaran ini tidak tergantung pada keadaan sebelumnya. Rangkaian kombinasional mengimplementasikan fungsi logika boolean dan tidak memiliki elemen memori. Sedangkan rangkaian sekuensial merupakan rangkaian yang terdiri dari rangkaian kombinasional yang dikombinasikan dengan elemen memori, seperti flip-flop. Rangkaian sekuensial memiliki keluaran yang bergantung pada input saat ini dan keadaan sebelumnya, atau yang disimpan dalam elemen memori. Hal ini memungkinkan rangkaian sekuensial untuk memiliki kemampuan menyimpan informasi dan mengingat keadaan sebelumnya. Lalu, apa arti dari flip-flop itu sendiri? Flip-flop merupakan rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop digunakan dalam rangkaian elektronika seperti pencacahan, register, dan memori. Flip-flop juga membuat dua lampu atau lebih akan hidup dan padam secara bergantian. Dalam pengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu ada lampu lalu lintas dan lampu tumbler. Berikutnya adalah jenis-jenis dari flip-flop. Yang pertama ada SR flip-flop. SR flip-flop merupakan memori yang melakukan penyimpanan data dengan cara memberikan sinyal pada input set dan reset, dan menghasilkan dua output, yaitu key dan key complement, yang nilainya akan selalu berlawanan. Tabel kebenarannya, output dari flip-flop RS yang dibangun dengan gerbang NAND akan berlogika 1 jika S merupakan 1 dan R merupakan 0. Sebaliknya, jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, maka output dapat berada dalam salah satu dari keadaan logika 0 atau 1, sehingga disebut keadaan tidak menentu. Bila S dan R sama-sama bernilai 1, maka outputnya tidak akan berubah atau sama dengan keadaan sebelumnya. Keadaan inilah yang disebut dengan memori dari flip-flop. Selanjutnya ada D flip-flop. Flip-flop D adalah jenis flip-flop yang paling dasar dan umum. Ini memiliki satu input dasar tunggal, yaitu D, yang digunakan untuk memasukkan data baru dan sebuah clock untuk mengatur perubahan data yang disimpan. Dalam tabel kebenarannya, pada D flip-flop, jika input clock berlogika 1, maka output key akan selalu mengeluarkan logika sesuai input dari D, tidak memperdulikan perubahannya. Namun, ketika input clock jatuh ke logika 0, kondisi terakhir dari input D terkurung dan disimpan pada flip-flop, untuk digunakan rangkaian lain yang membutuhkan sinyal ini. Selanjutnya ada JK flip-flop. Cara kerja dari JK flip-flop ini sebenarnya sama dengan RS flip-flop, namun yang menjadi pembeda yaitu pada saat JK bernilai 1, yang menyebabkan kondisi keluaran berupa 1 ke 0 dan 0 ke 1 atau biasa disebut dengan toggle. Tabel kebenarannya itu apabila CK berupa 0, terus J-nya X dan K-nya X, maka akan menghasilkan keluaran output Qn dengan keterangan mengingat. Lalu ada apabila clock-nya berisikan 1 dan J-nya berisikan 0, K-nya juga berisikan 0, hasil outputnya itu akan Qn dengan keterangan mengingat. Dan apabila clock-nya berisikan 1 dan J-nya berisikan 0, dan K-nya juga berisikan 1, maka hasil outputnya akan 0, dengan keterangan itu mereset. Lalu, apabila clock-nya diisi dengan 1, J-nya diisi dengan 1, dan K-nya diisi dengan 0, maka akan menghasilkan output berupa 1, dan keterangan set. Berbeda apabila CK-nya berisi dengan 1, J-nya berisi dengan 1, dan K diisi dengan 1, maka Qn-nya akan mengeluarkan hasil output Qn strap atau keterangan tunggal.
T flip-flop. Flip-flop T adalah jenis flip-flop yang menggunakan satu input T toggle dan clock. Ketika clock aktif, output flip-flop akan beralih toggle antara 0 dan 1 tergantung pada keadaan sebelumnya. Tabel kebenarannya yaitu apabila clock diisi dengan 0 dan T diisi dengan X, maka hasil outputnya adalah X, yaitu dengan keterangan menyimpan memori dari sebelumnya. Lalu selanjutnya apabila clock diisi dengan 1 dan T diisi dengan 0, maka hasil outputnya akan 0. Terus apabila clocknya diisi dengan 1 dan T diisi dengan 1, maka hasil outputnya itu bakal 1. Terus juga, tapi dengan keterangan toggle ya. Terus ini juga kalau misalkan clocknya diisi dengan 1 dan T-nya diisi dengan 1, maka akan menghasilkan output 1 atau 0 dengan keterangan menyimpan memori sebelumnya. Clock adalah sinyal periodik yang digunakan sebagai referensi waktu atau pemantau waktu untuk mengatur sinkronisasi operasi dalam sirkuit digital. Sinyal clock biasanya berupa gelombang persegi dengan siklus tertentu, di mana setiap siklus terdiri dari 2 fase, yaitu fase naik atau rising edge dan fase turun atau falling edge. Rising dan falling edge clock. Rising edge clock atau positive edge clock merujuk pada perubahan sinyal clock dari level rendah, yaitu 0 ke level tinggi 1. Sedangkan falling edge clock atau negative edge clock merujuk pada perubahan sinyal clock dari level tinggi 1 ke level rendah 0. Simbolnya dapat kita lihat di PPT ini. Next. Selanjutnya ada positif dan negatif clock pulse. Positive clock pulse yaitu mengacu pada sinyal yang dikirim saat rising edge clock. Biasanya pada saat rising edge, sinyal clock itu mengirimkan pulsa positif untuk mengatur operasi dan pembaruan dalam sirkuit digital. Dapat kita lihat di sini, kalau positive clock itu ini 0, ini 1. Terus kalau negative clock pulse yaitu mengacu pada sinyal yang dikirim pada saat falling edge clock, yaitu pada saat falling edge, atau sinyal clock mengirimkan pulsa negatif yang dapat digunakan sebagai titik acuan untuk operasi dan pembaruan dalam sirkuit digital. Di sini ada negative pulse dengan gambar atau bentuk menurun seperti ini 0 dan ini 1. Ini positive edge, ini negative edge. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lanjut untuk menjelaskan dari D flip-flop. Saya akan menjelaskan simulasi rangkaian dari D flip-flop. Dapat kita lihat di sebelah kiri itu adalah tabel kebenaran dari rangkaian D flip-flop, dan di sebelah kanan itu merupakan rangkaian dari D flip-flop itu sendiri. Jadi di sini apabila kita memasukkan D atau inputannya berupa 0, maka akan menghasilkan outputan berupa 0 dan 1. Ini didapatkan dari mana? Jadi 0 ini kan, kita zoom bentar. 0 ini kan menjadi inputan dari NU9, salah satu inputan dari N yang U9. Terus juga 0 ini merupakan inputan dari node U15. Di NU9 ini juga diberikan input dari clock yang bisa berupa 0 atau 1. Terus outputan dari NU9 itu berupa 0 karena apa? Karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 maka akan menghasilkan nilai 0. Lalu di node U15 ini, karena ini berupa not, berarti kan dinegasiin. Jadi 0 negasi dari 0 berupa 1. Udah tuh, 1 ini bisa berupa inputan dari NU10. U10 ini juga mendapatkan inputan dari clock berupa 0 dan 1. Sama seperti sebelumnya, karena N itu sistemnya dikali, jadi bilangan 1 dikalikan 0 atau 1 itu nggak ketentu gitu. Jadi di sini kedap-kedip kan bisa berupa 0 atau bisa berupa 1. Lanjut,
Lanjut, kan ini tadi di N U9 outputannya kan berupa 0. Jadi 0 ini dinegasiin di not U11, negasi dari 0 adalah 1. Udah tuh, 1 ini merupakan inputan dari NAND U13. Kita lanjut ke bawahnya, ini kan outputan dari N U10 ini bisa berupa 0 atau 1. 0 atau 1 ini apabila dinegasiin, kita kan nggak tahu tuh 0 atau 1 itu angka yang bukan tetap kan. Jadi 0 sama 1 itu apabila dinegasiin juga bakal menghasilkan bilangan 0 atau 1. Jadi di not U12 ini kan kedip-kedip tuh. Jadi bisa berupa 0 atau 1. 0 atau 1 menjadi inputan dari NAND U14. Lanjut, dari NAND U13 ini tadi udah kita ketahui kalau salah satu hasil inputannya itu 0, terus juga di sini 0 didapatkan dari 0 ini, ini salah. Di not ini kan hasilnya 1, terus merupakan salah satu inputan dari NAND U13, 1, terus salah satu dari inputan dari U13 itu juga 1 didapatkan dari output NAND U14. Dan ini kan tadi salah satunya bisa berupa 0 atau 1. Di sini dapat dari mana 0? Karena dapat dari outputan NAND U13. Jadi hasilnya bisa berupa 0 dan 1. Terus gimana kalau misalkan inputan awalnya kita ganti sama 1? Maka hasil outputnya berupa 1 dan 0. Sesuai dengan tabel kebenaran di PPT. Hal ini didapatkan sama seperti sebelumnya, ini 1 menjadi inputan dari NU9 dan not U15. Ketika di not U15, 1 ini dinegasikan menjadi 0, dan 0 ini bisa menjadi inputan dari NU10. 1 ini juga merupakan inputan dari NU9. Lanjut, inputan dari NU9 ini juga didapatkan dari clock yang bisa berupa bilangan 0 atau 1. Lanjut lagi ke NU10. NU10 itu mendapatkan inputan juga dari clock yang bisa berupa bilangan 0 atau 1. Nih, di sini kan yang atas kedap-kedip, yang bawah enggak. Karena apa? Karena 1 dikalikan dengan bilangan 0 atau 1 itu tidak pasti hasilnya. Jadi di sini outputan dari NU9 itu menghasilkan keluaran input 0 atau 1, maka karena itu dia di sini kedap-kedip. Terus di NU10 itu kenapa hasilnya 0? Karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 maka akan menghasilkan output keluaran 0. Jadi gitu, output dari U10 itu 0. Udah tuh. Lanjut, dari U10 ini ke U12 berupa not, terus dinegasiin, 0 dinegasiin menjadi 0. 0 merupakan input dari N14. Kita ke atas, dari outputan NU9 tadi kan outputnya berupa 0 atau 1 tuh. 0 atau 1 dinegasiin lagi di not U11 itu nggak tentu. Jadi hasilnya tuh bakal kedip-kedip atau 0 atau 1 gitu. Karena belum tentu hasilnya. Lanjut, 0 atau 1 itu jadi inputan dari NAND U13. Gitu. Terus, NU13 ini salah satu inputannya didapatkan dari output U14 yang berupa 0. Dan NAND U14 ini salah satu inputannya didapatkan dari output NAND U13 yang merupakan 1. Didapatkan dari mana? Jadi 1 di NU14, 1 dikali 1 itu hasilnya 1. 1 dinegasiin menjadi 0.
itu dapatnya 0. 0 ini didapatin dari 0 atau 1 dikalikan dengan 0, maka akan menghasilkan output keluaran 1. Tuh. Tapi lebih ke menyimpan memori nggak sih? Iya. Ya, jadi ini di U13 itu menyimpan memori sebelumnya, jadi makanya itu hasil outputnya bisa 1 gitu. Mungkin sekian penjelasan rangkaian DevFlip dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.